Waalaikumsalam Bu Nisa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Gimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana, sudah siap nih hari ini untuk coaching? Insya Allah sudah siap Ibu. Hari ini mau coaching dengan Ibu Francisca. Iya. Jadi sebelum coaching Bu, saya mau periksa tanya dulu. Sudah persiapan untuk email lainnya sudah selesai Bu? Sudah Ibu ya? Sudah. Sudah. Iya. Jadi sebelum lanjutkan untuk coaching dengan Bu Francisca. ini ada beberapa pertanyaan ya Bu, terkait coaching nanti. Di coaching nanti diharapkan menggunakan guru kita ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama, jadi nanti ketika coaching kompetensi apa Bu yang akan digunakan dalam coaching ini? Oh baik Bu. Jadi coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif atau mindfulness, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa nih Bu yang nanti spesifik mau dikembangkan oleh Bu Nani? Nah, baik, secara spesifik nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kemampuan mendengarkan aktif ya Bu ya, atau mindfulness, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi 2 ya Bu Ya. Jadi nanti kesemuanya itu memang harus ada dalam coaching. Ya, Jadi Bu. nanti hanya 2 yang tadi lebih spesifik. Iya. Kemudian saya ingatkan ya Bu ya, sebelum coaching ini nanti Ibu harus menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Itu ada pengetahuan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya memaksimalkan dari apa yang dikembangkan ya Bu ya. Baik Ibu. Sudah siap belum Bu? Insya Allah sudah siap Ibu. Sudah siap, silakan dilanjutkan Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Nani gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Saya dengar-dengar dari kemarin katanya nyariin saya nih mau ngobrol. Iya betul. Kira-kira Bu Nani hari ini ada waktu luang untuk saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Nani atau tidak? Oh, baik. Jadi kebetulan hari ini juga agenda saya agak lumayan padat. Jadi saya sempatkan nih ngobrol dengan Bu Siska sekitar 15-20 menit ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi apa nih yang mau kita bahas dari obrolan hari ini? Iya sebenarnya yang mau saya obrolkan dengan Bu Nani ini berkaitan dengan di sekolah saya ya, terutama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Ini ketika menyampaikan materi pembelajaran ini kebanyakan para rekan guru ini menggunakan metode konvensional. Jadi anak-anak ini merasa bosan sehingga motivasi untuk belajarnya pun kurang. Oh begitu. Jadi intinya metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah Ibu ini masih pembelajaran yang konvensional ya Bu ya. Jadi belum mengaktifkan kemampuan peserta didik. Jadi pembelajarannya belum berpihak pada siswa. Begitu ya Bu ya. Betul, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi dari percakapan kita hari ini yang ingin saya sampaikan ya Bu, ini berkaitan dengan rekan guru yang melulu menggunakan metode ceramah atau metode konvensional ketika menyampaikan materi pembelajaran, sehingga anak-anak ini merasa bosan, kemudian motivasi untuk belajar pun kurang, sehingga kalau anak-anak ini tidak memperhatikan gurunya itu mengeluh, padahal kunci utamanya itu kan pasti ada di guru tersebut untuk menggunakan metode yang lebih variatif, misalnya kan dengan menggunakan media-media yang menarik. Jadi intinya Ibu tuh mengharapkan guru-guru ini mampu menggunakan media-media kreatif yang nantinya mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik ya Bu ya. Oke, jadi menurut Ibu nih perubahan seperti apa yang Ibu harapkan pada rekan-rekan Ibu? Iya. Jadi perubahan yang saya harapkan dari rekan guru saya ini, saya berharap teman-teman guru ini dapat menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih variatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, misalnya
yang lebih simpel aja lah Bu. Ini menggunakan slide atau PowerPoint. Oh begitu. Jadi intinya penggunaan media pembelajaran seperti PowerPoint ya, Bu, Iya. ya. Jadi nih kalau menurut Ibu nih antara skala 1 sampai 10, rekan-rekan Ibu di sekolah ini masih berada pada angka berapa saat ini? Jadi di sekolah saya ini kan kebanyakan senior ya. Ya. Jadi kalau ditanya masalah skala antara 1 sampai 10, ini mungkin masih ada di skala 5. Sekolah saya ini. Ya. Skala 5. Tengah-tengah nih ya, Iya, Bu, ya. Oke. Jadi setelah rencana Ibu nanti nih ya, mengharapkan nih peningkatannya akan menuju ke angka berapa? Saya berharapnya dari skala 5 ini berharap sekali dengan rekan-rekan guru saya ini meningkat ke skala 7. Antara 6 dan 7 mengingat karena banyak mayoritas ini guru-guru yang ada di sekolah saya sudah senior. Oh begitu. Melihat kemampuan guru Iya. ya rekan guru. Jadi ke poin 6 atau ke poin 7. Baik nih. Kira-kira nih solusi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu temukan untuk melaksanakan itu untuk mencapai peningkatan tersebut? Sudah saya pikirkan mungkin untuk kedepannya ini melalui mentoring atau bisa juga melalui pelatihan atau workshop. Oke, bisa mentoring, pelatihan atau workshop nih ada 2 nih ya Bu Iya. ya. Jadi yang mungkin nih dalam waktu dekat dapat Ibu lakukan yang mana ini? Dalam waktu dekat karena mengingat kalau sebenarnya yang lebih efektif itu melalui pelatihan dan workshop ya Bu. Cuman kan pelatihan itu harus mempersiapkannya secara matang dari segi pembiayaan, tepat maupun narasumber. Jadi kalau dalam waktu dekat ini yang nyamannya ini menggunakan mentor. Oh, dengan mentoring ya, kira-kira apakah mentoring itu akan Ibu lakukan secara individu atau Ibu akan meminta bantuan nih? Kira-kira siapa yang akan Ibu mintain bantuan? Iya, ya betul Bu. Jadi kalau saya sendiri ini sebenarnya belum begitu ahli lah Bu ya, bahasanya seperti itu. Jadi dalam mentoring ini saya akan mengajak rekan guru di sekolah saya yang saya nilai beliau ini berkompeten dalam bidang media pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih menarik. Jadi secara kerjasama lah dengan beliau untuk melakukan mentoring ini dengan teman-teman yang lain. Oh, jadi nanti kegiatan mentoringnya dengan berkolaborasi ya Bu ya. Baik, selain berkolaborasi nih dengan rekan yang Ibu anggap lebih berkompeten, kira-kira perlu dukungan lagi enggak nih? Kalau misalnya perlu dari siapa itu ya? Kalau dukungan pasti jelas perlu ya Bu. Ini saya berharap dukungan penuh ini dari kepala sekolah karena kepala sekolah ini merupakan pemegang kendali penuh dalam sekolah. Jadi motivasi, bisa dibilang pembiayaan itu berharap dari kepala sekolah sih Bu. Oh, baik. Nah, jadi dari permasalahan Ibu tadi sudah nih ketemu ya solusinya melalui kegiatan mentoring. Kira-kira komitmen Ibu nih agar rencana Ibu itu tadi dapat terlaksana dengan baik, itu kira-kira apa komitmennya? Ya, jadi komitmen saya untuk melancarkan atau apa namanya berjalan dengan baiknya rencana tersebut, ini saya akan berusaha untuk selalu mengajak teman-teman saya untuk selalu sharing, berkolaborasi dengan yang lebih berkompeten dalam bidang menyampaikan materi pembelajaran yang lebih variatif, kemudian selalu menyampaikan hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini bisa mendukung penuh aksi kita dalam menyampaikan materi khususnya dalam pembelajaran. Oh iya, baik sekali. Oke, solusinya sudah luar biasa, komitmennya juga sudah, tadi juga ada kolaborasi dengan rekannya. Semoga rencana Ibu ini nanti dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan efek yang bagus kepada rekan-rekan guru. Nanti saya tunggu nih obrolan kita, nanti kita lanjutkan lagi di minimal seminggu atau 2 minggu lagi ya untuk mengetahui perkembangan dari progres Ibu itu tadi ya. Saya juga terima kasih dengan saya bisa ngobrol ini walaupun nggak lama ya Bu.
bisa plong, bisa mendapatkan solusi atas masalah yang ada di sekolah saya, yang kemudian nanti progresnya kita lanjutkan. Nanti saya juga masih pengen ngobrol-ngobrol dengan terima kasih sekali Bu Nasi. Iya Bu, saya tunggu kabar baiknya ya. Oke Bu, Terima saya kasih, pamit Bu. dulu ya Bu Ya. ya. Ya, assalamualaikum. Sudah ya Bu ya? Iya Ibu. Ya sudah, alhamdulillah tadi sudah coaching bersama dengan Ibu Siska. Lancar ya? Ya alhamdulillah Bu. Jadi setelah coaching ini ada beberapa pertanyaan terkait coaching tadi. Apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Jadi dari coaching tadi saya sudah melaksanakan nih alur tirta yang pada akhirnya mampu mengembangkan kompetensi dari coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dimilikinya, begitu Ibu. Jadi saya lihat Bu Nani sudah lebih banyak aktif ya, mendengarkan, kemudian sudah mengajukan pertanyaan untuk robot, dan si coach tadi lebih banyak bercerita. Nah ini memang yang harus kita gali. Kemudian Bu, selanjutnya kompetensi apa Bu untuk kedepannya yang ingin dikembangkan setelah coaching? Oh iya, kedepannya saya ingin lebih meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama dalam penggunaan alur tirta ya Bu ya. Karena menurut saya meskipun tadi sudah saya menggunakan alur tirta, menurut saya masih belum maksimal begitu itu Bu. Jadi sebenarnya kuncinya itu di latihan ya. Iya Ibu. Jika kita banyak latihan, itu lama-lama kita terbiasa, jadi mudah. Nah sebenarnya ini dari perbedaan dari coaching dan metode latihan. Memang sudah saya lihat sudah bagus ya Bu. Ini saya akan perlihatkan kepada Ibu ya hasil penilaian tadi untuk apa namanya mengajukan pertanyaan kedua sudah bagus. Ini sudah relatif tidak ada yang kemudian aktif mendengarkan. Ini juga tadi saya lebih banyak bercerita ya Bu ya. Ini sudah menurut saya sudah bagus Bu. Terima kasih Bu. Ini saya cukupkan ya Bu ya. Ibu, terima kasih. Sudah melanjutkan aktivitasnya, sudah melanjutkan aktivitas saya. Semangat selalu ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih.